Ini generasi berikutnya yang akan lulus dari kampus-kampus kita akan menghadapi dunia dengan tantangan yang sangat berbeda. Belum pernah di sejarah pendidikan kita bahwa mahasiswa punya opsi sebesar ini. 15.000 posisi untuk mahasiswa untuk magang bersertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena semua di sini sudah dites PCR dan karena protokol kesehatan sudah dijaga, izinkan saya melepas masker saya sejenak untuk paparan ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kami di Kemendikbudristek karena hari ini kita meluncurkan Kampus Merdeka Festival, di mana hasil nyata kerja kita untuk selama setahun setengah akhirnya bermuara dengan berbagai macam program yang bisa ditawarkan langsung kepada para mahasiswa dan para universitas di seluruh Indonesia. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah bahwa perubahan teknologi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Kita mengalami berbagai macam perubahan yang mengakselerasi lebih cepat lagi. Kita juga menghadapi perubahan iklim dunia yang akan merubah seluruh ekosistem, industri, dan iklim dunia kita. Perubahan itu akan semakin cepat, semakin hari semakin cepat. Dan demografi yang berubah di Indonesia maupun di mancanegara, dan juga perubahan budaya yang didorong oleh diversifikasi yang terjadi karena sosial media dan akses kepada informasi. Ini semua adalah suatu perubahan-perubahan yang satu kali dalam hidup kita terjadi. Dan perubahan ini akan merubah untuk selama-lamanya kecepatan perubahan itu. Jadi bagi banyak orang yang merasa bahwa wah, setiap generasi merasa ini generasi yang berbeda. Ini generasi berikutnya yang akan lulus dari kampus-kampus kita akan menghadapi dunia dengan tantangan yang sangat berbeda. Karena itu kebutuhan SDM, ya, kebutuhan SDM unggul di masa depan ini tidak bisa dipenuhi hanya berdasarkan pengalaman masa lalu. Tidak bisa dipenuhi hanya dengan pengalaman masa lalu. Kita harus maju ke depan. Tidak melihat ke belakang lagi, tapi maju ke depan untuk mengantisipasi seperti apa yang harus kita hadapi ke depan. Untuk dapat bersaing di tingkat dunia, SDM Indonesia itu harus memiliki kompetensi dari berbagai macam ilmu. Ya, linearitas sudah tidak zamannya lagi. Tidak ada satupun profesi, baik yang baru tercipta dalam beberapa tahun terakhir maupun yang kedepannya lagi, tidak ada satupun profesi yang akan membutuhkan hanya satu disiplin, hanya satu prodi. Tidak mungkin. Semua profesi masa depan akan membutuhkan multidisiplin. Bukan hanya multidisiplin yang dibutuhkan, tetapi juga multi skill. Berbagai macam kemampuan berkolaborasi, kemampuan berempati, kemampuan kreativitas, kemampuan untuk menggunakan aset-aset digital yang ada untuk mencapai dan memecahkan permasalahannya. Karena itu, perguruan tinggi ini harus berlari. Udah tidak bisa lagi kita jalan-jalan menuju kemajuan. Gak bisa. Kita gak bisa lagi jalan, kita tidak bisa lagi bahkan jogging. Kita harus berlari, bahkan harus melompat untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Program Kampus Merdeka ini adalah lompatan tersebut. Kita sprinting Bapak Ibu ke masa depan. Negara-negara, bahkan di negara-negara maju, ini mereka belum atau lagi dalam proses mengimplementasi berbagai macam perubahan kebijakan seperti ini. Indonesia ini banyak ketinggalannya di dunia, di panggung dunia. Tapi hari ini kita menentukan bahwa di Indonesia kita tidak akan hanya tidak ketinggalan di reformasi kebijakan perguruan tinggi kita. Malah kita akan melompati negara-negara maju. Dan itulah esensi daripada kepentingan hari ini. Kita akan melakukan hal-hal yang
memang harus dilakukan dan kita akan melakukannya sebelum bahkan negara-negara maju melakukan tersebut. Hari ini seperti yang kita sudah pernah paparkan di salah satu episode Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Dari 8 semester S1, 3 semester kita berikan hak kepada mahasiswa untuk mencari pengalaman di luar prodinya, untuk mendapatkan skill-skill berbeda, mendapatkan ilmu-ilmu yang berbeda di luar daripada prodinya karena mereka membutuhkan pendidikan yang multidisipliner. Dan dari 3 semester di luar prodi itu, kita memberikan hak kepada mahasiswa untuk sampai 2 semester, artinya 1 tahun full, sampai dengan 1 tahun full. Untuk belajar di luar kampus, di lautan terbuka. Untuk teman-teman kita di vokasi pun, untuk yang mengambil program D1, D2, dan D3, ini juga diperlakukan. Tetapi, karena mereka lebih pendek waktunya, secara proporsional, ya itu sangat penting, ya secara proporsional. Tapi bagi teman-teman yang di S1, kita memberikan hak sampai dengan 2 semester untuk keluar dari kampus dalam berbagai macam program yang luar biasa. Apa saja contoh-contohnya? Menunya apa ini buat mahasiswa? Belum pernah di sejarah pendidikan kita bahwa mahasiswa punya opsi sebesar ini, ya, dan mendapatkan full 20 SKS sehingga dia tidak harus mengorbankan pendidikan dia atau masa pendidikan S1-nya dia. Kita memberikan kesempatan untuk magang dan kerja di industri. Kita memberikan kesempatan untuk berbakti kepada negara melalui proyek kemanusiaan di daerah, di berbagai macam daerah di Indonesia. Kita memberikan dia kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar, baik domestik maupun internasional. Kalau mahasiswa itu ingin membangun desa, seperti Pak Presiden bilang, membangun dari luar ke dalam, mahasiswa diberikan kesempatan. Kalau mahasiswa itu entrepreneurial, dia ingin menjadi wirausaha, dia ingin membuat startup, itu pun bisa dijadikan suatu program Kampus Merdeka dengan full pengakuan SKS. Kalau mahasiswa passionnya itu dalam riset, dan dia punya ada permasalahan ilmiah atau permasalahan teknis yang dia ingin mendalami melalui riset, itu pun boleh. Dan kalau dia ingin berbakti kepada generasi berikutnya dalam mengikuti program kampus mengajar kita, dia pun bisa membantu generasi berikutnya, anak-anak SD dan SMP. Dan kalau dia ingin menciptakan suatu proyek atau studi independen, itu pun diperbolehkan. Belum pernah dalam masa sejarah kita mahasiswa punya opsi-opsi ini yang disetarakan dengan kuliah 1 semester, bahkan 2 semester. Yang saya ingin sebutkan berikutnya adalah beberapa angka-angka yang buat saya luar biasa menggembirakannya. Kita sering sekali mendengar keluhan dari universitas bahwa industri ini sangat sulit untuk berpartisipasi di dalam pendidikan tinggi. Sulit menarik mereka, sulit untuk mendapatkan interest mereka untuk berbagai macam aktivitas, magang dan lain-lain. Tapi selama 1,5 tahun, tim kita dan universitas-universitas telah menciptakan kerangka-kerangka program baru sehingga saat ini saya sangat bahagia bisa menyebut untuk semester perdana kita meluncurkan Kampus Merdeka ada 15.000 posisi. Ini cuma semester yang pertama ya, belum nanti ke depannya akan lebih besar lagi. Yang pertama ya 15.000 posisi untuk mahasiswa untuk magang bersertifikat. Ini bukan magang biasa. Ini adalah magang dengan tim full time mentor, ya, di dalam perusahaan yang mengerjakan project based learning, bukan fotokopi, bukan ngambilin kopi. Kedua, ada 5.000 posisi untuk mahasiswa yang tersedia untuk melakukan studi independen, short course dan berbagai macam studi independen yang juga difasilitasi perusahaan-perusahaan ini. Ada lebih dari 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia termasuk BUMN yang berpartisipasi dalam program ini. Ini bukan kayak magang-magang biasa. Semua orang bekerja sebagai individu. Ini adalah program yang intensif dan belum pernah kita melihat di batch pertama partisipasi industri sebesar ini. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin berkontribusi kepada generasi berikutnya, ada 35, ini di tahun ini aja ya, di tahun 2021. Ada 35.000 posisi terbuka untuk
melakukan program kampus mengajar, berbakti kepada generasi berikutnya. Ada 20.000 posisi mahasiswa terbuka untuk pertukaran pelajar dalam negeri. Dan ada 1.000 lebih pertukaran pelajar internasional yang non-degree untuk 1 semester. Ini adalah angka-angka yang cukup luar biasa. Bahwa mulai saja sudah besar seperti ini. Bayangkan kalau kita bisa terus tingkatkan angka-angka ini dalam beberapa tahun ke depan, transformasi perguruan tinggi kita akan menjadi case study bagi bahkan negara-negara maju. Itu adalah aspirasi kami di Kemendikbud.